Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.saintalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita akan terus melihat topik yang kita sedang lihat beberapa minggu ini. Kita tidak terasa kalau misalnya sudah 5 minggu di mana kita belajar mengenai apa sih sebetulnya kehendak Allah untuk hidupku. Dan pertanyaan ialah bagaimana saya mengenal kehendak Allah dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. Banyak orang yang bertanya kepada saya, ini kan pertanyaan buat anak-anak muda ya. Sebetulnya saya bilang enggak juga begitu loh. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang layak kita tanyakan sebagai setiap pengikut Kristus kepada kita yang ada di dalam usia apapun, boleh dikatakan. Apa sebetulnya kehendak Allah dalam hidupku? Apa yang Tuhan inginkan dariku? Kemarin saya baru bicara dengan satu pendeta yang melayani orang-orang atau jemaat yang berusia cukup lanjut, ya. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang usianya sudah di atas 50-an, di atas 60-an, dan dia memimpin jemaat-jemaat ini untuk memikirkan kira-kira apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup mereka pada saat itu. Ketika mereka sudah pensiun, ketika mereka sudah anak-anak sudah besar dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apapun stage di dalam kehidupan kita. Dan saya katakan beberapa minggu yang lalu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita harus hargai, karena paling tidak, si penanya ini, ketika dia bertanya, apa sih sebetulnya kehendak Allah buat hidupku, dia sedang menghormati Tuhan. Dan dia sedang menanyakan kepada Tuhan, yang berkuasa atasnya, apa sebetulnya kehendak Allah buat hidupnya, saudara-saudara. Jadi kita belajar di minggu yang pertama, kalau saudara masih ingat, apa sebetulnya kehendak Allah dan bagaimana kita mengenalnya. Dan Roma pasal yang ke-12 waktu itu membantu kita, ada di layar, dikatakan bahwa kita bisa mengenal Allah dengan yang namanya pembaharuan budi, saudara-saudara. Pembaharuan budi. Jadi dengan kata lain kita mencoba untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah dan juga engage atau berhubungan dengan firman Tuhan untuk kita mengetahui apa sebetulnya yang mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara, itu kata Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-12. Jadi, pembaharuan budi ini diperlukan supaya kita dapat mengenal kehendak Allah. Dan minggu yang kedua, saudara-saudara, kita belajar mengenai salah satu daripada bentuk kehendak Allah. Jadi ada 3, kita bagi waktu itu. Ada yang namanya titah Allah, oke? Ada yang namanya apa yang kedua? Apa yang kedua? Hasrat Allah, betul? Ini akan dites, saudara-saudara, habis khotbah ini. Karena ini khotbah terakhir nih ya. Dan yang ketiga, apa saudara-saudara? Arah, direction, begitu loh. Ada 3 itu ya. Dan minggu yang kedua kita belajar mengenai hasrat Allah. Jadi apa yang Allah inginkan di tengah-tengah kebebasan manusia, apa yang Allah inginkan di dalam kemerdekaan yang sejati yang sudah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah menebus kita dan memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Lalu bagaimana kita bertindak di dalam kebebasan yang diberikan kepada kita. Kita belajar waktu itu dari Galatia pasal yang ke-5. Untuk bagaimana kita hidup dipanggil atau dipimpin oleh roh. Jadi ada di dalam pimpinan roh. Di mana roh berkuasa pada waktu itu. Dan kita bekerja bersama-sama dengan roh untuk melakukan atau untuk exercise kehendak bebas kita secara bertanggung jawab, saudara-saudara. Jadi kita belajar di minggu yang kedua itu, bagaimana setiap jam, setiap detik, setiap waktu, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan hanya bicara nanti, tetapi juga sekarang. Jadi banyak hubungannya dengan apa yang kita akan lihat pada hari ini, saudara-saudara. Kemudian di minggu berikutnya, kalau saudara masih ingat, kita belajar mengenai bagaimana cara Allah untuk menunjukkan kehendaknya kepada umatnya. Pertama-tama kita belajar kepada orang-orang Israel,
Dan kemudian juga kita belajar bagaimana Allah menunjukkan kehendaknya kepada kita sebagai pengikut Kristus. Dan ayat nats kita itu diambil dari Ibrani pasal 1, ada di layar, bahwa pada zaman ini, dikatakan oleh Rasul Paulus juga, yang kemungkinan besar penulis kitab Ibrani, dikatakan bahwa pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, pada zaman ini, Allah tidak lagi berbicara kepada kita dengan sesuatu media yang aneh, dengan media yang seringkali tidak masuk pikiran, tetapi Allah telah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Bahwa dia adalah anaknya yang telah menciptakan dunia, yang menjadi penguasa atas hidup kita yang percaya, dan roh daripada Yesus Kristus, Roh Kudus, itu tinggal di dalam hati setiap kita dan berbicara kepada setiap kita. Dan di minggu yang lalu, minggu yang keempat, kita belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara-saudara. Ingat nggak? Dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 31, dikatakan jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah, saudara-saudara. Oke? Jadi itu ayat nats kita di minggu yang lalu. Kalau saudara ingin dengar khotbah-khotbah yang sudah lewat, bisa scan di QR code ini. Tetapi sebelumnya kita masuk ke dalam perikop yang tadi kita baca, mari kita berdoa, saudara-saudara. Sekali lagi minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau mengizinkan kami pada saat ini untuk datang bersama-sama dan membuka kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mencoba untuk memikirkan bagaimana firman Tuhan ini itu berhubungan dengan kami, dan apa yang boleh kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu ini. Bantu kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tidak kerasa saudara-saudara, kita sudah bulan Februari loh. 2026, bulan Februari, saudara-saudara. Cepat ya, waktunya ya. Sepertinya dulu masih tahun baru beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara. Masih ingat nggak, saudara-saudara, ketika kita masuk ke tahun yang baru ini, apa yang menjadi resolusi kita? Apa yang menjadi goal kita di tahun yang baru? Mungkin goal kita adalah salah satunya jalan-jalan, saudara-saudara, oke? Ke tempat-tempat yang mungkin Instagramable, begitu ya. Mumpung masih muda, saudara-saudara, jalan-jalan. Atau kalau misalnya orang Indonesia, contohnya, orang Indonesia itu cari makan, saudara-saudara. Karena kebanyakan cari makan, sekarang waktunya untuk apa? Untuk olahraga, supaya lebih sehat, supaya lebih ramping mungkin, saudara-saudara. Tetapi seringkali kita kepingin hasil yang instan ya, dari apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Sehingga kita masuk ke dalam apa yang disebut sebagai bootcamp, atau apa yang disebut sebagai exercise camp, dan lain sebagainya, dengan olahraga yang keras, dengan diet yang keras, begitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa kurus seketika. Nah, saudara-saudara, menarik ini. Karena apa? Karena seringkali kita kepingin yang instan, sesuatu yang cepat berubah, saudara-saudara. Dan kita tidak peduli kepada sebuah proses. Pernahkah kita berpikir kalau misalnya kita menjadi orang Kristen juga terjadi sebuah transformasi, sebuah perubahan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami, saudara-saudara, proses yang namanya proses transformasi. Ada orang yang mengalami proses transformasi yang radikal, yang cepat, yang instan, tetapi juga ada orang yang mengalami proses transformasi yang puluhan tahun, begitu. Jadi, bahkan sampai sekarang jatuh bangun terus di dalam dosa dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi sedikit banyak, baik itu transformasi yang instan maupun transformasi yang berkala dan mengalami sebuah proses, saudara-saudara, kita berubah. Pernah nggak saudara pikirkan, sebelum dan sesudah menjadi Kristen, apa yang menjadi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saudara? Dan perubahan ini, sadar atau tidak sadar, ialah bagaimana caranya kita dapat mengerti rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi, sebelum kita menjadi Kristen, kita nggak mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menjadi Kristen, saudara-saudara, di dalam semua keputusan-keputusan kita
kita dipanggil untuk kita menghormati Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup saya. Dan bagaimana saya hidup berkenan dan seturut dengan kehendaknya. Tanpa seorang menjadi pengikut Kristus, saudara-saudara, dia tidak akan pernah mengerti rencana dan kehendak Allah. Titik di situ. Tanpa seorang menjadi pengikut Kristus, dia tidak dapat mengerti rencana dan kehendak Allah. As simple as that. As simple as that. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kehendak-Mu di dalam hidupku, tapi kita tidak pernah percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Oke? Jadi dengan kata lain, nggak mungkin saudara-saudara. Dan ini yang tadi kita baca di Kolose pasal yang ketiga. Bahwa perubahan menjadi Kristen itu adalah perubahan yang luar dalam, saudara-saudara. Jadi sebuah perubahan transformasi yang terjadi dalam hidup kita yang sifatnya luar dalam. And being a Christian requires change inside and out. Dan transformasi ini membuat beberapa orang, saudara-saudara, kelihatan cepat dan radikal, tetapi membuat beberapa orang berkala. Tetapi indikasi kita, kalau misalnya kita bertumbuh secara rohani, ialah kita mengalami sebuah perubahan, sebuah transformasi. Perhatikan di ayat 1 dari Kolose pasal yang ketiga yang tadi kita baca. Karena itu dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kalau kalian ada akses ke NIV, ke bahasa Inggris, ataupun bahasa Inggris lainnya, saudara-saudara bisa lihat kata-kata penghubungnya. Karena apa? Karena dipakai since. Terus kemudian dipakai dua kata therefore, saudara-saudara. Jadi di dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas, tetapi di dalam bahasa Inggris jelas, dan itu sebetulnya diambil dari bahasa Yunani, saudara-saudara. Nah, rentetan daripada kalimat ini, oke, saudara bisa melihat bahwa apa yang terjadi dulu sekarang berubah. Dan kita ditransformasi terus. Semakin hari, semakin menjadi serupa seperti Kristus. Jadi semua orang Kristen, saudara-saudara, yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, itu sebetulnya telah mati dan telah dibangkitkan. Kita pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Jadi mirip seperti zombie, saudara-saudara. Mati dan bangkit, begitu loh. Dengarkan sekali lagi di ayatnya yang ketiga, dikatakan apa? Pikirkanlah perkara, di ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi semua orang Kristen, semua pengikut Kristus, saudara-saudara, mengalami kematian dan kebangkitan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, yang pada saat ini kita menjadi orang Kristen, kita telah mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan yang radikal sebetulnya, dari kematian menuju kebangkitan. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pengikut Kristus yang sejati, kita pernah mengalami kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Kalau kita pertama-tama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami perubahan itu. Dulunya enggak, sekarang iya. Kemudian kita mengerti bahwa Dia telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bukan dosa orang tua kita, bukan dosa keluarga kita, tetapi untuk dosa saya secara pribadi. Itu adalah sebuah perubahan, saudara-saudara. Ketika kita tahu bahwa Dia sekarang di dalam rohnya memerintah hidup kita dan mengatur apa yang menjadi keputusan-keputusan kita, itu juga adalah sebuah transformasi, sebuah perubahan. Dan kita bukan saja telah mati dan dibangkitkan, tetapi Tuhan itu membiarkan rohnya, mengutus rohnya untuk tinggal di dalam kita, sehingga kita memiliki attitude dan memiliki prioritas yang baru di dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Sesuatu yang luar biasa. Banyak orang dikatakan nggak pernah notice hal ini. Mungkin saudara nggak notice apa yang terjadi di dalam hidup saudara. Tetapi ada baiknya untuk melihat apa yang siapa saudara sebelum saudara menjadi Kristen, dan siapa saudara setelah saudara
menjadi pengikut Kristus. Buat beberapa orang memang saudara-saudara seperti saudara tahu, ini adalah proses transformasi yang radikal. Dulunya pecandu obat, sekarang menjadi seorang yang sober. Dulunya saudara-saudara dia adalah seorang peminum, sekarang dia sober, saudara-saudara. Tidak menjadi peminum. Dulunya suka pukulin istri, sekarang nggak pukulin istri lagi, saudara-saudara. Buat beberapa orang ini adalah sesuatu transformasi yang radikal. Tetapi buat kita seringkali transformasinya itu kita nggak kelihatan. Tetapi kita perlu bertanya di dalam hidup kita. Apa yang terjadi sebetulnya di dalam saya sebelum dan sesudah saya menerima Yesus. Saudara-saudara, dan ini bukan usaha kita, kata Rasul Paulus. Luar biasa ya, dikatakan di ayat 1. Ini adalah siapa yang mengerjakan di dalamnya? Roh Kudus yang mengerjakan di dalamnya. Oleh karena itu sekarang apa yang terjadi? Perhatikan ayat 3, saudara-saudara. Sebab kamu telah mati, kata Rasul Paulus, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi apa maksudnya? Sekarang hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Jadi apa yang terjadi di masa yang lampau, saudara-saudara, itu efeknya kita bisa lihat sekarang. Hidup kita tersembunyi dengan Kristus. Jadi Kristus itu melindungi kita. Dan kita yang sungguh-sungguh mengikuti dia, kita ada di baliknya Kristus, boleh dikatakan. Dan dia nggak meninggalkan kita selama-lamanya. Dan inilah saudara-saudara yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika hidup kita tersembunyi, dikatakan bersama dengan Kristus, ialah bahwa kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan kita menjadi orang yang mengikuti dia dan bersembunyi dan duduk ada di baliknya, saudara-saudara. Dan luar biasa, ketika kita menjadi pengikut Kristus, pada saat itu kita menjadi seorang yang berbeda. When we become a follower of Christ, we are a different person. Aneh ya? Padahal kita sama, saudara-saudara. Tetapi kita beda. Begitu loh. Saya tetap matanya sipit, saudara-saudara. Nggak beda. Begitu ketika saya sebelum dan setelah menjadi Kristen. Dan mungkin saudara pikir juga sama. Saya nggak ada perubahan kok. Tetapi sebetulnya ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara sebelum dan sesudah mengikuti Kristus, saudara-saudara. Dan termasuk juga di dalamnya ketika kita mengambil keputusan di dalam hidup kita. Nah ini yang menjadi topik kita. Bagaimana kita mengambil keputusan di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Perhatikan ayatnya yang keempat. Ada sebuah jaminan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi dengan kata lain, kita, saudara-saudara, yang bersembunyi di balik Kristus, kita yang telah percaya kepada Kristus, kita memiliki jaminan kalau misalnya nanti kelak, kita akan bersama-sama dengan Kristus menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Luar biasa ya saudara-saudara ya, perubahan-perubahan yang terjadi itu. Lalu sekarang kita belajar dari Rasul Paulus, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang itu adalah perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Ada 3 hal yang Paulus di sini bicarakan, sebuah perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, itu adalah di ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang pertama apa dikatakan? Carilah. Carilah dikatakan. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Oke? Jadi dengan kata lain, kata Rasul Paulus apa? Carilah. Itu kata aktif ya saudara-saudara ya. Oke? Jadi dengan kata lain ini bukan cuma diam, bukan cuma duduk-duduk, tetapi mencari kita. Ya, kalau misalnya saudara diminta untuk cari barang, contohnya di lemari kita di sana, oke? Saudara diminta untuk cari barang, misalnya, saudara akan cari kan? Jadi dengan kata lain, paling nggak saudara harus berdiri dari bangku saudara, oke? Jongkok kalau perlu, karena mungkin ada di lantai yang paling bawah, tetapi saudara harus melakukan sesuatu, oke? Carilah. Dan itu juga hal yang ditanyakan kepada diri kita. Apakah kita sudah mencari perkara yang ada di atas? Begitu loh. Dan ini yang dikatakan Rasul Paulus kan di ayat 1. Carilah perkara yang di atas. Apakah kita sudah serius mencari perkara yang di atas?
melakukan pembaruan budi. Yang kita bahas di minggu yang pertama, saudara-saudara. Mencari hasrat Allah, contohnya. Yang kita bahas di minggu yang kedua. Dan bagaimana caranya Allah berbicara kepada saya, dan bagaimana saya mengerti. Gitu loh. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup saya. Dan terutama, saudara-saudara, ialah bagaimana saya mencoba di dalam hidup saya untuk mengambil keputusan yang mana itu adalah keputusan yang ada di dalam kebebasan saya. Tetapi di sisi lain, keputusan itu adalah keputusan yang dikehendaki, yang diinginkan, yang memuliakan dan menyenangkan Allah, saudara-saudara. Keputusan yang mendahulukan kerajaannya dan kebenarannya. Keputusan yang berguna, ya. Minggu lalu kita belajar, yang berguna, yang bermanfaat, yang memuliakan Allah, yang memberikan kemajuan kepada kerajaannya, saudara-saudara. Sudahkah kita mencari? Carilah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, pikirkanlah, kata Rasul Paulus. Perhatikan ayatnya yang kedua. Apakah kita sudah memikirkan hal-hal yang ada di atas? Apa saya mau bertumbuh di dalam pengetahuan saya untuk mengenal Allah? Boleh dikatakan. Apa saya mau lebih bijak di dalam contohnya mengatur hidup saya? Dan itu semua tidak lain ialah bukan hanya kita cari, tetapi kita pikirkan hal tersebut. Rasul Paulus pernah menulis di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ada di layar. Pasal 4 ayat 8, kita akan baca bersama-sama ya. Oke. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat 8 ada di layar. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi kalau misalnya saudara sedang mumet dan sedang, pikirannya jahat sekali gitu ya. Atau mungkin saudara nggak tahu apa yang saudara harus pikirkan contohnya, oke? Kata Rasul Paulus apa? Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Coba saudara-saudara nanti, kalau misalnya saudara sedang mumet, dan mungkin bingung, karena apa? Karena sepertinya orang-orang yang ada di sekitar saya, teman kerja saya, semuanya melakukan hal yang jahat, saya kok jadi terisolasi ya, hanya melakukan sendiri, melakukan yang benar begitu loh. Tetapi coba pikirkan hal ini. Pikirkan hal ini. Dan luar biasa, saudara-saudara, perhatikan quote yang ada di atas. Ketika kita terbiasa sehari-hari mencari dan memikirkan perkara yang di atas, maka kita akan lebih responsif mengambil keputusan besar dan kecil dengan bijak sesuai kehendak Allah. Jadi ini semua adalah it's a matter of exercise, saudara-saudara. Kalau kita nggak pernah exercise, tiba-tiba saudara-saudara misalnya harus mengambil keputusan, it won't work. Nggak akan terjadi, saudara-saudara. Jadi ketika kita terbiasa memikirkan, ketika kita terbiasa mencari, ketika kita terbiasa memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, yang adil, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, saudara-saudara, maka ketika kita harus mengambil keputusan yang penting di dalam hidup kita, kita sudah terbiasa untuk kembali ke sana. Begitu loh. Bagaimana saya memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan kepada Allah. Jangan pernah berpikir, kalau saudara akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, kalau saudara setiap hari nggak melakukan hal itu. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi dengan kata lain, saudara harus melatih diri saudara di dalam hal-hal itu, dan ini memerlukan sebuah latihan, kepekaan, kefasihan kita akan apa yang menjadi kebenaran Allah dan bagaimana kita menghadapi dunia. Saudara tahu kan, seorang pegawai bank, saudara-saudara, bagaimana dia tahu kalau misalnya uang itu adalah uang asli? Apakah dengan dia pegang uang palsu terus, saudara-saudara? No. Tetapi dengan dia pegang uang asli setiap hari. Ketika ada uang palsu datang, maka dia tahu bahwa itu beda dengan yang biasa dia pegang. Luar biasa ya, saudara-saudara ya.
Kalau misalnya kita tidak pernah mencari perkara yang di atas, nggak pernah memikirkan perkara yang di atas, kita juga tidak akan bijak untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau ada satu hal yang dapat kita pelajari dari seri ini, saudara-saudara, dan di dalam khotbah pada hari ini, ialah bagaimana kita untuk tidak hanya memikirkan bagaimana nanti kalau saya harus mengambil sebuah keputusan. Seperti apa saya? Tetapi pikirkan sekarang. Bagaimana hidup saya, di dalam kehidupan saya mencari, saya memikirkan hal-hal yang sifatnya kebenaran Allah, hal-hal yang berhubungan dengan kemuliaannya, dan juga bagaimana saudara-saudara kita mengambil nanti keputusan-keputusan itu dengan cepat dan responsif. Seringkali banyak orang nggak ada waktu, saudara-saudara, ketika harus mengambil keputusan besar di dalam hidupnya. Betul nggak? Nggak ada waktu. Nggak cukup waktu untuk memikirkan. Begitu loh. Dan kita harus mengambil keputusan itu dengan cepat. Jadi kita dipanggil untuk melatih diri kita. Untuk kita memikirkan hal-hal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasul Paulus apa? Tanggalkanlah dan kenakanlah. Saudara-saudara. Saya baca dari ayat yang kelima yang tadi kita baca. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, kata Rasul Paulus apa? Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Yang ketiga, matikanlah pertama-tama, put to death, di ayatnya yang kelima ya, yang tadi kita baca, betul nggak? Masih ada godaan? Ya, bahkan masih ada. Tetapi bagaimana saya put to death godaan-godaan tersebut? Saudara-saudara, akan ada terus percikan api yang masih terus menyala. Tetapi bagaimana kita cepat untuk mematikannya, saudara-saudara? Percikan-percikan api itu. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kalau misalnya kita sensitif, contohnya? Setelah lama kita menjadi Kristen, bagaimana kita sensitif terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, dan ketika ada hal-hal yang nggak benar terjadi, pada saat itu kita harus cepat untuk matikan. Segera, saudara-saudara. John Owen pernah berkata seperti ini. Dia katakan katanya, kill sin before it kills you. Oke? Matikan dosa sebelum dosa, apa? Mematikanmu. Oke? Jadi dengan kata lain, ketika kita melatih hal-hal itu, saudara-saudara, setiap hari memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, ketika ada sesuatu yang nggak benar terjadi di dalam hidup kita, kita akan sensitif. Betul nggak? Dan ketika itu terjadi, pada saat itu, langsung matikan. Langsung matikan. Yang kedua apa kata Rasul Paulus? Buanglah. Put them away. Di ayatnya yang ke-8. Kalau sudah matikan, jangan dikip. Buang, kata Rasul Paulus, ya. Makanya kalau misalnya dokter, kalau kita pergi ke dokter, kalau dokter cek kesehatan kita secara umum, dia langsung tanya pertanyaan yang paling basic. Nanti Ruth bisa confirm ke saya benar apa enggak. Pertanyaan paling basic itu ialah, kapan kamu terakhir BAB? Betul enggak? Ya. Kapan kamu terakhir BAB? Begitu. Karena apa? Karena itu kotoran. Kotoran itu, saudara-saudara. Kita harus buang regularly. Itu racun. Kita harus buang regularly, saudara-saudara. Buanglah. Dengan apa caranya buanglah? Dengan self-discipline. Harus mau, saudara-saudara. Harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu kotor. Kita harus buang itu, saudara-saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Dia katakan, tanggalkanlah dan kenakanlah. Oke? Jadi seperti pakaian yang baru nih, saudara-saudara. Tanggalkanlah pakaian yang baru, buang, taruh di laundry, dan kenakanlah.
Ini kita bukannya mau sincia gitu ya, pakai pakaian yang baru, saudara-saudara. Tetapi sebagai pengikut Kristus, itu yang harus kita lakukan, kata Rasul Paulus. Tanggalkanlah dan pakailah. Jangan pakai baju lama lagi. Pakai baju yang baru di dalam Kristus. Jadilah manusia yang baru. Dan kalau kita lihat argumen daripada Rasul Paulus, dari ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang ke-10, semua ini semakin bereskalasi begitu, semakin naik kalau kita lihat ya, semakin naik. Dan action daripada semuanya ini adalah membuat kita ada di dalam sebuah kebiasaan yang baru. Ya, supaya kita dapat melakukan ini semuanya dan supaya terjadi perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi sekarang, bukan nanti. Banyak orang yang bicara kepada kita kan ya, oh udah ke gereja belum? Kalau kita mau ngajak orang ke gereja, oh saya nanti ke gerejanya kalau misal saya udah tua. Tetapi ketika sudah tua, tetap aja dia nggak pernah ke gereja, saudara-saudara. Jadi kita biasanya menunda ya. Menunda karena apa? Karena kita pikir sekarang itu saya lagi enjoy, lagi enak dan lain sebagainya, saudara-saudara. Sehingga saya nggak peduli terhadap hal-hal yang sifatnya adalah berasal dari Allah. Kita harus peduli kepada hal-hal tersebut, saudara-saudara. Dan jangan tunggu nanti. Ketika kita sensitif terhadap apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, hasratnya, maka kita pun juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita pas pada waktunya, dengan cepat, dengan responsif, saudara-saudara. Kolose 3 yang tadi kita baca di ayat yang ke-17, ini menjadi ayatnya yang menjadi ayat nats kita pada hari ini, saudara-saudara. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 17 ada di layar. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang, dan segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang, oke, kita lanjutkan, dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu sekarang, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita tambahkan ya kata sekarang ya. Oke? Sama-sama kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu sekarang, itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jangan bilang nanti, oh itu Pastor Kian heretik tuh, tambah-tambah Alkitab. No, saudara, karena memang itu maksudnya adalah kata-kata yang Rasul Paulus ingin kita lakukan sekarang. Bukan tunggu nanti, begitu loh. Ya. Dan kemudian di ayat 23, sekali lagi ada di Kolose pasal yang ketiga, saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan pernah kita mencari kehendak Tuhan atau memutuskan bahwa ini dan itu adalah kehendak Tuhan kalau kehidupan kita sehari-hari dalam perkataan dan perbuatan tidak memuliakan Yesus Kristus. Jangan pernah. Oleh karena itu kita perlu kembali kepada Allah di dalam Yesus untuk melihat diri kita. Untuk Allah menyelidiki diri kita. Apakah kita telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa hidup kita? Apakah Dia sungguh-sungguh telah memerintah di dalam hidup kita sebagai Raja, sebagai penguasa, sebagai pengarah, sebagai pemandu hidup kita? Bukan saja untuk yang nanti, tetapi juga yang sekarang dalam keseharian kita. Kita perlu datang dengan serius kepada Allah untuk bertanya, apakah itu sudah menjadi hal-hal yang saya lakukan? Kita dipanggil untuk mengakui kelemahan dan kekurangan kita, dosa, saudara-saudara, yang mungkin masih kita simpan, dan kita perlu mengakuinya di hadapan Allah. Sekarang, bukan nanti. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau adalah Allah yang menginginkan perubahan di dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami ya Bapa, untuk kami boleh berubah di dalam pembaruan budi dan juga di dalam pembaruan hidup. Ajar kami ya Bapa, untuk kami tidak hanya menunggu nanti,
untuk kami kapan mengambil keputusan-keputusan itu, tetapi untuk kami memulai pada saat ini. Untuk kami mencari, untuk kami memikirkan, dan untuk kami menanggalkan dan memakai hidup yang baru di dalam Kristus sekarang ini. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, terima kasih buat 5 minggu ini kami boleh bertanya topik yang penting sekali di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Bapak, topik ini boleh terus kami pikirkan dan kami renungkan, dan kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang penting sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami ya Bapa, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.